Apakah alien atau UFO tersebut ada? Siapakah sesungguhnya alien atau UFO tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Rahayu. Di hari yang cerah dengan sangat indah ini, perkenankan saya Abah Guntur dari kaki Gunung Guntur, Garut, Jawa Barat, ingin mengupas atau mewedar kajian soal fenomena UFO atau alien yang hingga saat ini menjadi sebuah teka-teki di dalam kehidupan. Apakah UFO atau alien tersebut benar ada atau hanya sekedar fiksi? Banyak riset dan sains juga bukti-bukti otentik tentang keberadaan pesawat piring terbang tersebut, baik dalam dokumentasi, foto, picture, atau video. Namun banyak juga yang membantah dan mementahkan keberadaan bukti-bukti otentik pesawat alien atau UFO tersebut. Dan atas kehendak juga pertanyaan dorongan daripada sedulur beriman dimanapun berada, yang sering menanyakan ke Abah soal keberadaan UFO tersebut. Insya Allah di momen yang sangat indah ini akan Abah ulas sedikit demi sedikit. Sedulur beriman yang selalu dirahmati Allah dimanapun berada, sekiranya kita mau merunut dari kisah surat Taha, At-Taha, ayat 85 sampai 91, dan surat At-Taha ayat 95 hingga 98, soal kisah Musa Samiri. Nah, kita flashback dulu ke belakang, merunut dari surat At-Taha ayat 85 sampai 91 dan surat At-Taha 95 sampai 98. Di mana pada saat kisah keberadaan Musa bin Imran dan Musa bin Jafar. Nah, Musa bin Imran adalah kekasih Allah yang pada saat zamannya ditemani oleh Harun alaihissalam. Dan kisah soal Samiri bin Jafar adalah sebagaimana yang dijelaskan di surat At-Taha ayat 95, 98, ayat 85 sampai 91. Kisah Musa Samiri, Musa bin Imran dan Samiri bin Jafar. Samiri bin Jafar adalah seorang anak yang pada masa zaman Fir'aun disembunyikan oleh orang tuanya di sebuah gua, hingga Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk menyelamatkannya. Hingga akhirnya tumbuh dewasa dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam pada saat sedang di sebuah perkampungan, sedang terjadi pertikaian, dilerai oleh Musa bin Imran, hingga akhirnya Samiri bin Jafar berguru atau ikut dengan
Musa alaihissalam, Musa bin Imran. Nah, dari kisah ini ada runutan yang mau Abah sampaikan soal keterkaitan Samiri bin Ja'far dengan UFO atau alien yang selama ini menjadi sebuah misteri atau sebuah fiksi. Terkadang ada yang menyebutkan bahwa ini adalah fiksi, meskipun bukti otentik melalui rekaman video atau foto-foto yang selalu dibantah keberadaannya. Apakah alien atau UFO tersebut ada? Ada. Siapakah sesungguhnya alien atau UFO tersebut? Nah, dari runutan kisah surat At-Taha ayat 85 sampai 91 dan 95 sampai 98, disinilah awal dasar mengungkap apa yang disebut UFO atau alien yang selama ini menjadi misteri tanda tanya seluruh manusia di dunia ini. Dari kisah tersebut hingga terjadinya sebuah hikayat cerita tentang keberadaan UFO atau alien. Alien itu sesungguhnya bukan makhluk luar angkasa. Di angkasa, di cakrawala itu tidak ada kehidupan. Kehidupan itu adanya di muka bumi ini, di alam kita yang sekarang kita huni. Tidak ada di luar angkasa. Kenapa? Di angkasa itu tidak ada udara. Hampa udara. Hampa udara. Artinya kehidupan makhluk apapun yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu berpusat di muka bumi ini. Jadi kita mulai buka keberadaan soal alien atau UFO tersebut satu benar dan bukan fiksi. Lalu di mana mereka tinggal? Nah, sebelum kita bicarakan lebih lanjut, kita ceritakan lebih lanjut, kita berkaitan dulu dengan kisah Musa Samiri bin Ja'far dan Musa bin Imran. Pada hikayat cerita tersebut, Samiri berguru kepada Musa bin Imran atau Nabi Musa alaihissalam, hingga pada masanya Musa akan menjalankan sebuah tugas dan menitipkan umatnya, menitipkan kaumnya kepada Samiri bin Ja'far. Namun Samiri bin Ja'far justru berkhianat. Menganjurkan kaum umat Nabi Musa alaihissalam untuk kembali lagi kepada kepercayaan leluhurnya, yaitu menyembah berhala dalam bentuk perwujudan seekor hewan yang disebut sapi. Samiri sering diingatkan oleh Harun alaihissalam agar tidak melakukan hal tersebut sebagaimana sudah diamanatkan atau dititipkan oleh Musa alaihissalam, agar mengawal, membimbing umat Musa alaihissalam ke jalan ilahi. Namun ternyata tidak. Amanah tersebut disalahgunakan oleh Samiri bin Ja'far, memprovokasi, menghasut kaum Musa alaihissalam agar kembali lagi kepada kepercayaan leluhurnya, nenek moyangnya, yaitu penyembah berhala, penyembah sapi, hewan sapi. Begitu Musa alaihissalam, Musa bin Imran tahu, Musa bin Imran sangat marah besar terhadap Samiri bin Ja'far. Akhirnya diusir dan dikutuk. Nah, bermula dari sinilah cerita soal UFO terjadi. Jadi kalau bicara alien atau UFO adalah makhluk di bumi sama seperti kita. Tetapi siapa sesungguhnya alien atau UFO tersebut yang sering tertangkap oleh kamera, yang sering tertangkap oleh mata, namun sulit diukur, dicerna dengan logika, sains atau teknologi zaman sekarang. Karena sesungguhnya UFO atau alien itu adalah perwujudan daripada Samiri
bin Ja'far yang dikutuk Allah Subhanahu wa taala, yang menyesatkan kaum Musa alaihissalam agar kembali lagi menyembah ke berhala seekor sapi. Hingga akhirnya Nabi Musa alaihissalam marah besar dan mengusir Samiri bin Ja'far dan mengutuk, dan Allah mengutuk, mengazab. Saat kutukan tersebut terjadi, Samiri berubah wujudnya, berubah bentuknya. Mungkin ini hikayat ini seperti fiksi, seperti dongeng, atau seperti cocologi. Kalau bahasa anak-anak milenial sekarang, cocoklogi katanya. Tidak. Kisah ini berdasarkan sebuah perjalanan spiritual yang Abah lakukan beberapa tahun ke belakang, mencari jawaban sebuah teka-teki kebenaran apa yang disebut UFO, apa yang disebut alien, yang selama ini menjadi misteri. Dari perjalanan spiritual tersebutlah terbuka, oh sesungguhnya alien atau UFO adalah seperti ini. Setelah Samiri bin Ja'far dikutuk, mengasingkan diri. Karena apa? Satu, memiliki penyakit yang tidak bisa terkena oleh udara, tidak bisa terkena oleh sinar matahari. Wujudnya pun berubah. Tetapi Samiri bin Ja'far sebelumnya, pada saat masih kecil, itu diurus oleh malaikat Jibril alaihissalam yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Samiri bin Ja'far karena memiliki keterbelakangan fisik, mata satu. Hingga tumbuh besar dan bertemu dengan Musa bin Imran atau Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Nah, setelah menerima kutukan azab Allah Subhanahu wa taala karena membelokkan akidah, membelokkan keimanan kaum atau umat Nabi Musa alaihissalam, Musa bin Imran, Samiri bin Ja'far berubah wujud sosoknya karena terkutuk, terajab Allah Subhanahu wa taala. Namun semenjak kecil Samiri bin Ja'far ini dirawat dan diurus oleh malaikat Jibril alaihissalam hingga memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa, di atas IQ rata-rata manusia pada zamannya. Dan sebelum Samiri bin Ja'far dikutuk, Allah Subhanahu wa taala memohon untuk diberikan umur yang panjang dengan keadaan fisiknya yang tidak biasa, dengan keadaan fisiknya yang tidak normal dari manusia biasanya. Satu begitu. Kedua, memiliki kecerdasan di atas rata-rata IQ manusia pada zamannya, termasuk pada manusia zaman sekarang, di zaman milenial ini. Nah, bagaimana kisah selanjutnya soal Samiri bin Ja'far ini yang identik dengan wujud atau sosok alien atau UFO, berkaitan juga dengan kisah turunnya Nabi Isa alaihissalam yang akan menghancurkan Dajjal. Sesungguhnya cerita ini bukan fiksi. Hikayat cerita ini adalah fakta yang terkubur ribuan tahun, yang belum terungkap, namun sering dikait-kaitkan ceritanya dengan dongeng dan fiksi soal alien atau UFO, hingga keberadaan Imam Mahdi. Siapa sesungguhnya Imam Mahdi? Siapa sesungguhnya Ratu Adil? Siapa sesungguhnya Satria Piningit? Cerita ini mungkin memakan durasi agak lama dan akan dibagi beberapa bagian. Semoga kiranya sedulur beriman dimanapun berada terus menyimak kelanjutan kisah daripada fenomena UFO alien yang sudah dicantumkan, diceritakan di surat At-Taha ayat 85-91 dan ayat 95-98.